Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian. Dan tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumul hisab nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarmu? Mudah-mudahan kamu senantiasa sehat, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Baik, kita awali kajian kitab Safinatun Najah pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini Ustadz akan membahas terkait dengan iman kepada hari kiamat. Ya, iman kepada hari kiamat. Ini bagian dari pasal rukun iman. Ya. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang Islam, ya, setiap orang beriman pasti di dalam kehidupan beragamanya dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa dunia ini pasti akan berakhir. Itu. Ketika dunia berakhir, itulah yang dinamakan hari kiamat. Sehingga hari kiamat itu adalah hari di mana hancurnya semua alam semesta raya, yang kemudian diikuti dengan bangkitnya semua manusia yang pernah hidup di dunia, dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang meninggal di akhir zaman, dibangkitkan Allah dari kuburnya, kemudian dihisab di padang mahsyar untuk mendapatkan keadilan dari Allah seadil-adilnya. Itulah definisi dari hari kiamat yang singkat. Itu. Mengapa dalam agama Islam ini seseorang harus percaya kepada hari kiamat? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama adalah supaya manusia itu senantiasa menyadari, ya, bahwa apa-apa yang ada di sisi manusia itu adalah fana. Keberadaan dunia beserta isinya ini hanyalah sementara. Karena sungguhnya yang abadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kita sekalian ini meyakini bahwa dunia ini ada akhirnya, dan setiap manusia yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sungguhnya yang setiap bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Maka dia akan berupaya untuk menjadikan dunia ini sebagai ladang bagi amal-amal kebaikannya. Karena memang dunia ini disediakan Allah sebagai suatu tempat untuk beramal. Ya. Sehingga ketika di dunia ini kita melakukan banyak amal kebaikan, maka di akhirat pun kita akan menuai dari amal kebaikan yang kita kerjakan itu. Kalau orang Jawa bilang, itu sopo sing nandur bakal ngunduh. Ya, tergantung di dunia ini apa yang kita tanam, apa yang kita perbuat. Kalau di dunia ini banyak amal kebaikan yang kita perbuat, maka pahala Allah yang kita dapatkan. Tapi sebaliknya,
ketika di dunia ini kita banyak berbuat dosa, banyak berbuat kemaksiatan, maka setiap amal perbuatan dosa itu juga harus dipertanggungjawabkan. Sehingga Allah mengatakan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat amal kebaikan seberat biji zarah, seberat atom, ya, Allah pasti akan memberikan balasan pahala. Dan barang siapa yang berbuat dosa ataupun kemaksiatan, walaupun dosanya itu seberat biji zarah, pastilah juga Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban atas dosa yang kita lakukan. Allah akan memberikan hukuman dengan hukuman yang seadil-adilnya. Sehingga dengan kita percaya pada hari kiamat itu, kita menjalani hidup ini dengan penuh kehati-hatian. Rambu-rambu yang sudah diberikan Allah kepada kita, mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang halal, mana yang haram, sudah sangat jelas. Sehingga kita wajib menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, ya, memakan sesuatu yang dihalalkan, menjauhi sesuatu yang diharamkan, sehingga hidup kita senantiasa selamat dari berbagai macam fitnah dan godaan. Dan yang kedua, orang yang senantiasa percaya kepada hari kiamat, maka orang itu akan senantiasa terobsesi untuk mendapatkan ridho Allah dan surganya. Ya, kita mengetahui tidak ada suatu kenikmatan yang terbesar yang diberikan Allah kepada manusia kecuali kita mendapatkan ridho Allah dan kenikmatan dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, dua kenikmatan inilah yang senantiasa terobsesi pada diri manusia. Sehingga ketika manusia itu mendengarkan, ya, dalam berbagai macam surat, ya, tentang kehidupan surgawi, contohnya surat Ar-Rahman, ya, surat Al-Waqiah, surat Yasin, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendeskripsikan, ya, bagaimanakah kenikmatan surgawi itu. Sehingga ketika manusia itu membaca ayat-ayat Allah yang berkenaan surga, maka dia akan menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya. Ya, ketika manusia menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka dia menyadari bahwa dunia ini tidak abadi. Dunia ini hanya fana. Akhiratlah yang abadi. Sehingga itulah yang menjadikan manusia itu, ya, beramal soleh sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan satu kedudukan, satu tempat di dalam surga Allah nanti. Itu. Dan yang ketiga, hikmahnya kita beriman kepada hari kiamat adalah supaya kita senantiasa mencintai dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang, ya, Allah itu telah menciptakan kita diciptakan Allah itu tidak sembarang makhluk. Kita menjadi makhluk yang mulia, ya. Ya, kemuliaan kita itu bisa kita dapatkan ketika kita menjadi hamba Allah yang tugasnya adalah beribadah, yang tugasnya adalah menjalankan syariat Allah ketika kita menjalani hidup, sehingga Allah itu mencintai kita. Kalau Allah itu mencintai kita, ya, tentu kita akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Itulah hikmahnya kita beriman kepada hari kiamat. Nah, itu. Kemudian tentu saja bahwa hari kiamat itu, anak-anakku, adalah sesuatu yang pasti datang. Ya, pasti datang akan menjumpai diri kita. Ya, tetapi, ya, kita tidak pernah mengetahui kapan sebetulnya hari kiamat itu datang. Rasulullah SAW sendiri tidak mengetahui. Ya, bahkan ketika malaikat Jibril itu bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan bahwa yang
bertanya, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Ya, jadi baik malaikat Jibril ataupun Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Sehingga ketika kita mendengar berita bahwa hari kiamat akan datang di tahun ini, ya, kita tidak boleh mempercayainya. Ya, karena pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat itu menjadi hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya, setiap segala sesuatu itu pasti ada tanda-tandanya. Demikian juga tatkala hari kiamat itu akan datang, itu juga Allah menunjukkan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu. Nah, tanda-tanda hari kiamat itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ya, alamatul sughra, tanda-tanda kiamat kecil, dan alamatul kubra, tanda-tanda kiamat besar. Ya, Ustadz akan menyebutkan, ya, 5 tanda kiamat yang itu sughra, tanda kiamat kecil, menurut apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa tanda hari kiamat kecil itu? Ya, yang pertama adalah banyaknya wanita yang berpakaian tetapi seperti telanjang, atau bahasa Arabnya kasiatin ariatin. Artinya bahwa banyak wanita yang berpakaian tetapi seperti orang yang telanjang. Apa itu artinya? Artinya adalah banyak wanita-wanita di zaman mendekati hari kiamat, bahkan mungkin sekarang sudah ada. Kita menyaksikan orang-orang yang berpakaian, ya, walaupun berpakaian tetapi menampakkan auratnya. Kalaupun menutupi auratnya, tetapi, ya, memakai pakaiannya ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Ya, di jalan-jalan sekarang ini kalau kita lihat kan banyak, ya, karena alasan model, ya, alasan lifestyle, fashion dan sebagainya, maka banyak dandanan-dandanan yang justru menimbulkan ketertarikan kepada lawan jenis, gitu kan. Berpakaian memang, ya, auratnya tertutup tapi menampakkan lekuk-lekuk tubuh, itu. Padahal dalam Al-Qur'an Allah sudah merintahkan agar kita memakai jilbab. Ya, jilbab itu adalah pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuh, karena semua anggota tubuh wanita itu kan aurat, ya, kecuali muka dan telapak tangan. Itulah ini. Maka ketika kita tidak berada di depan muhrim, ya, kita berada di luar, maka sebagai seorang muslimah kita wajib mengenakan pakaian sesuai dengan syariat Islam itu tadi. Nah, di akhir zaman nanti banyak atas nama mode, fashion, lifestyle, gaya hidup, banyak wanita-wanita yang pakaiannya itu walaupun berpakaian tetapi telanjang. Itu. Kemudian tanda kiamat yang kedua, masjid banyak yang dijadikan tempat wisata. Ini kan lucu, masjid itu adalah tempat beribadah, tetapi ketika hari kiamat itu semakin dekat, maka fungsi masjid itu menjadi tidak hanya tempat ibadah, tapi banyak yang digunakan untuk tempat wisata. Contohnya, itu kan banyak orang-orang yang niatnya umroh ke mana? Ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, ataupun nanti Masjidil Aqsa, ya, tidak beribadah tetapi hanya wisata, itu kan. Seperti itu kan. Banyak sekali Masjid Istiqlal tidak digunakan untuk sholat tapi juga di tempat wisata. Banyak masjid-masjid yang sekarang ini baik dan indah, ya, tapi di samping difungsikan sebagai tempat ibadah tapi juga digunakan sebagai tempat wisata. Nah, itu. Dan yang ketiga, tanda kiamat kecil yang ketiga adalah banyaknya bencana-bencana yang terjadi. Banyaknya bencana-bencana alam, gempa bumi, ya, gunung meletus, ya,
pembunuhan itu yang terjadi pada manusia itu. Dan sekarang kan terbukti sudah betapa sering kita melihat bencana alam ya, seperti tsunami di Aceh tahun 2004 ya, yang membinasakan 200.000 lebih manusia itu kan. Belum lagi bencana seperti wabah pandemi COVID-19 ini yang sudah korbannya mungkin di dunia ini sudah jutaan gitu kan. Di akhir zaman akan terjadi bencana-bencana yang seperti itu. Ya, apakah karena faktor kerusakan ekosistem karena teknologi manusia atau karena faktor cuaca alam ya ini. Nah, ini. Dan yang keempat, tanda kiamat kecil yang keempat adalah semakin meluasnya kebodohan. Kebodohan apa? Kebodohan terhadap kebenaran, kebodohan terhadap Islam. Jadi banyak orang Islam yang bodoh terhadap agamanya. Sehingga dia tidak mengerjakan apa-apa yang diperintahkan menurut syariat dalam agama Islam. Kita kan menyaksikan sekarang ini kan banyak, ya kan? Orang yang mengaku Islam tapi tidak sholat. Orang yang mengaku puasa, orang yang mengaku Islam tapi tidak mau mengerjakan puasa Ramadan. Ada orang Islam yang kaya tapi tidak mau membayar zakat. Itu diantara tanda kebodohan manusia terhadap agama Islam. Itu. Kemudian yang kelima, tanda kiamat kecil yang kelima adalah maraknya riba. Ya kan? Maraknya riba. Di mana segala sesuatu itu dijalankan dengan sistem riba. Ya. Kan kita sering berkunjung ke bank-bank konvensional ya, yang masih menerapkan transaksinya itu dengan sistem bunga atau riba. Ya, kita sering mendengar berbagai macam lembaga pembiayaan ya yang juga masih menerapkan bunga atau riba. Padahal riba itu dilarang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afah. Ya kan? Wahai orang-orang beriman, jauhilah riba dan segala bentuk tambahan-tambahannya. Itu larangan. Dan setiap larangan juga harus dijauhi. Ya, seperti itu. Tapi banyak sekali kan umat Islam sekarang ini yang melegalkan riba ini. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah alamatul kubro, tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar ini Ustadz sebutkan 5 saja. Yang penting adalah keluarnya asap dari timur dan dari barat. Jadi keluarnya asap dari timur dan dari barat. Kita tidak mengetahui asap itu apa. Ada yang mengatakan bahwa asap itu dukon. Dukon itu adalah semacam debu yang berterbangan. Para ahli mengatakan bahwa itu merupakan tumbukan meteor yang menumbuk bumi sehingga bumi kehilangan gravitasinya. Sehingga manusia hidupnya ini kembali sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, kamu nanti akan berperang sebagaimana aku berperang. Artinya peperangan akhir zaman mendekati hari kiamat itu tidak menggunakan senapan, tank, ya, peluncur granat, rudal, tidak ada lagi. Karena ketika ada meteor yang membentur bumi, ya, maka gelombang elektromagnetik bumi itu hilang, maka segala bentuk peralatan elektromagnetik tidak berfungsi lagi. Tidak ada komputer, tidak ada HP, ya. Tidak ada televisi, tidak ada radio. Semuanya kembali sebagaimana zamannya Nabi Muhammad SAW. Berperangnya naik kuda, ya, membawa pedang, membawa tombak, membawa tameng, dan sebagainya. Itu yang akan terjadi ketika nanti ada meteor yang membentur bumi, maka gelombang elektromagnetik bumi itu menjadi hilang, sehingga yang terjadi adalah bumi, ya, kembali seperti di zaman Rasulullah. Segala bentuk peralatan elektronik tidak berfungsi lagi, tidak ada mobil, tidak ada kendaraan, semua kembali kepada masa-masa dulu. Nah, itu akan terjadi betul, anak-anakku. Kemudian yang kedua adalah munculnya Dajjal.
Ya, Dajjal itu siapa? Dajjal itu sang pembohong, sang pendusta yang di akhir zaman dia itu menawarkan rasa aman, menawarkan rasa bahagia kepada banyak manusia, tetapi yang ditawarkan itu sesuatu yang semu dan menipu. Tapi di akhir zaman banyak orang yang tertipu, terkecoh menjadi pengikut Dajjal ini. Nah ini sampai akhirnya manusia itu keluar dari agamanya ya, sedikit demi sedikit, sehingga banyak manusia yang mengaku muslim tetapi dia benci agamanya, benci kepada syariat agamanya. Ya, akhir zaman akan seperti itu karena fitnah Dajjal itu. Ya. Karena Dajjal itu canggih sekali, sampai-sampai suatu ketika nanti tidak ada satu belahan bumi pun yang tidak diinjak oleh Dajjal. Ada hanya 2 tempat yang tidak diinjak oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Itulah anak-anakku. Nah ini. Dan yang ketiga itu adalah munculnya dabah. Dabah itu apa? Dabah itu sebangsa binatang melata yang keluar dari bumi dan memberikan cap kepada manusia, di dahinya manusia itu. Kalau manusia itu beriman itu, maka akan ada tulisan iman di dahinya. Kalau manusia itu kafir, maka akan ada tulisan kafir di dahinya. Nah, bentuknya apa dabah itu? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa kemunculan makhluk yang namanya dabah atau binatang melata yang memberikan cap pertanda pada dahi manusia antara iman dan kafir itu akan muncul di akhir zaman. Itu. Kemudian yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dalam keyakinan agama Islam, Nabi Isa itu belum wafat. Nabi Isa itu ya oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di sisi Allah. Ya, kita tidak mengetahui ya di mana Allah menempatkan Nabi Isa, tapi Nabi Isa ditempatkan di sisi Allah. Dan Nabi Isa menurut Rasulullah SAW akan turun ke dunia ini untuk kembali meluruskan segala bentuk penyimpangan, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa yang diselewengkan oleh penganutnya. Ya, juga Nabi Isa alaihissalam ini nantinya akan memimpin umat Islam ya bersama dengan Imam Mahdi untuk memerangi orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal. Itu kan. Ya, karena hanya Nabi Isa alaihissalam lah orang yang mampu membunuh Dajjal itu. Nah, ini. Kemudian yang terakhir tentu adalah ditiupkannya sangkakala yang pertama ya, di mana sangkakala pertama malaikat Israfil itu menandai berakhirnya tatanan dunia alam raya semesta raya ini ya, sehingga ibarat kita ini ada pusat gardu listrik ya untuk mematikan listrik sekota Madiun ya, itu cukup dengan 1 saklar saja. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala itu ya menghendaki terjadinya hari kiamat, maka hanya dengan tiupan 1 sangkakala maka bulan berbenturan dengan bumi ya. Bumi kehilangan orbitnya sehingga antara planet satu dengan planet yang lain itu saling berbenturan. Itu suatu kengerian. Ya, kengerian yang sangat ngeri ya, kapan datangnya kita nggak ngerti, tapi kita sebagai umat Islam meyakini bahwa hari kiamat pasti akan datang. Demikian anak-anakku yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan keimanan kita kepada hari kiamat menjadikan kita semakin meningkat keimanan kita sehingga kita menjadi seorang mukmin yang hakiki. Ya, ingat bahwa dunia ini hanyalah merupakan tempat yang terbatas waktunya. Ya,
Kalau mungkin hari kemarin kita menyaksikan orang meninggal, bisa saja besok kita yang meninggal. Ya, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga mampu beramal soleh sehingga mendapatkan salah satu tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang Ustaz bisa sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Tetap semangat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.